Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di acara Persekutuan Komisi Dewasa. Kali ini kami berempat, saya Novi, saya Dini, saya Tania. Kami akan menemani Bapak Ibu semua untuk melepas rindu bagaimana indah dan hangatnya kebersamaan kita di dalam persekutuan. Dan persekutuan yang diikat di dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan membuka persekutuan sore hari ini dengan Mars Komisi Dewasa. Slogan "di rumah saja" adalah kalimat yang menjadi trending topik belakangan ini. Karena ajakan untuk di rumah saja adalah merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19. Awalnya mungkin kita merasa nyaman dengan di rumah saja, tetapi setelah dijalani berbulan-bulan, rasa nyaman itu berubah menjadi rasa bosan. Bagaimana bila hari-hari yang kita lalui dan kita jalani ini bersama dengan Tuhan? Apakah rasa bosan itu masih ada? Atau rasa nyaman yang kita alami? Oleh karena itu, lagu "Hari-hariku lalui bersama Yesus" akan mengingatkan kita semua bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani hidup ini. Ada Yesus Tuhan kita yang menemani. Persoalan pencobaan kan ku hadapi.
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membuka persekutuan sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sore ini kami datang bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Dewasa. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan bersama dengan kami. Kiranya persekutuan pada sore hari ini itu membawa berkat bagi kami yang berada di rumah, bahkan kami yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami tahu pada waktu kami menjalani kehidupan kami berhari-hari ini, kami merasa bosan, kami merasa ketakutan, dan kami merasa khawatir. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami, berjalan dan menemani kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak percaya akan kehadiran-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami terus setia dan taat kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh terus belajar untuk mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan mengingat keselamatan yang sudah dinyatakan dalam pribadi Yesus, bukankah kita bisa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan serta pengharapan yang mulia? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, lagu ini akan kita nyanyikan bersama. Ingatkah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih bahwa minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent. Minggu Advent yang pertama ini biasa disebut dengan sebagai Minggu Pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Lalu di dalam pengharapan itu, apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya fokus melihat tanda-tanda akhir zaman? Bencana, pandemi, penderitaan-penderitaan lain yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Tapi kita lupa bahwa Dia yang datang
untuk memperbarui segala sesuatunya, punya kasih yang luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan menyanyikan bersama Tak Satu Pun. Selamat sore saudara-saudari sekalian, kita bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Dewasa dan kita bersyukur, kita percaya Tuhan menyertai kita senantiasa sampai saat ini. Walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tetapi kita masing-masing merasakan kasih karunia Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita sore ini belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Di bawah judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita pada sore hari ini akan belajar tentang bagaimana kita merasakan
penyertaan Tuhan, ketenangan, damai sejahtera yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Selama masa pandemi ini kita merasakan bagaimana rasanya meringkuk. Kita terbatasi, kita tiarap, kita hibernasi, kita terisolasi dari dunia. Kita merasa tercekam, terintimidasi, tertekan oleh berita-berita yang ada setiap hari. Lalu kita menanyakan sampai kapan ini selesai, di mana ada cahaya terang yang menunjukkan jalan keluar dari kegelapan ini. Siapa yang bisa memberikan solusi yang pasti? Bagaimana saya mendapatkan ketenangan, penyertaan, penghiburan? Bagaimana saya dapat bertahan di masa seperti ini sambil tetap melakukan panggilan saya? Bagaimana saya bertahan di masa seperti ini sambil tidak melupakan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan saya? Bacaan kita dalam Roma 5 ayat 1-5 mengingatkan bahwa ada ketenangan yang dijanjikan Allah pada kita, di mana kita bisa menemukan rest, kepastian, bahkan kemenangan. Yang pertama dalam ayat yang ke-1 sampai ke-3 dikatakan bahwa Allah Bapa sudah memberikan Kristus kepada kita untuk menebus, menghapuskan hutang dosa kita. Allah Bapa menimpakan dosa-dosa kita ke atas Kristus untuk ditanggungnya, meskipun Kristus tidak berdosa, sehingga kita bisa menerima kebenaran Kristus meskipun kita tidak layak, kita bukan orang benar. Saat kita menyadari bahwa kita dibenarkan 100% oleh anugerah, bukan oleh perbuatan kita. Itu adalah pekerjaan Kristus dan rencana Allah Bapa 100%, tidak ada andil sedikit pun dari usaha manusia. Pada waktu kita menyadari itu, bukankah itu membuat kita tenang? Allah melalui iman memberikannya kepada kita, keselamatan di dalam Kristus. Seharusnya ada damai saat kita tahu bahwa keselamatan bukan usaha manusia, karena kita tidak akan mampu mendapatkannya. Bahkan perbuatan-perbuatan baik kita pun, sedekah, kegiatan agamawi kita, ritual-ritual, rutinitas, moralitas kita, hanya selembar kain kotor di hadapan Tuhan. Kristus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya dan sudah lunas dibayar. Tidak ada lagi yang kita bisa lakukan untuk menambah keselamatan itu satu jengkal saja. Itu menjadi suatu kekuatan modal awal damai sejahtera kita. Seharusnya itu juga memberikan satu awal dari rekonsiliasi kita di dalam hidup ini. Secara di dalam jiwa kita mendapatkan satu kepastian dan satu kedamaian bahwa kita tidak mempunyai apapun yang layak untuk diperhitungkan bagi keselamatan. Seorang teolog berkata, "Aku bersyukur karena aku diselamatkan oleh anugerah 100% semata-mata, bukan karena perbuatanku, karena pada waktunya nanti saya sampai di surga. Saya tidak mau duduk bersama-sama dengan yang lain dan kita saling membual, kita saling menyombongkan diri, kita saling pamer apa yang membuat kita bisa sampai di sana." Mungkin yang seorang berkata, "Karena saya sudah melayani Tuhan 30 tahun, maka saya sampai di sini." Dan yang lain berkata, "Oh, saya sudah berkhotbah beribu-ribu kali." Atau yang lain lagi berkata, "Saya sudah bersedekah banyak sehingga saya sampai di sini." Dan teolog ini berkata, "Saya bersyukur bahwa keselamatan saya adalah anugerah Kristus semata-mata, sehingga saya tidak akan mengalami bualan-bualan atau pamer seperti itu." Modal awal kedamaian kita sudah diberikan, dan itu harus kita sadari, dan kita harus terus mengingat bahwa modal itu yang membawa kita kuat untuk menjalani perjalanan berikutnya. Setelah kita tahu bahwa Tuhan memberikan modal awal damai sejahtera kepada kita, tentu saja Tuhan tetap memberikan kita hidup di dunia ini, dan kita tahu dunia banyak tantangan, banyak cobaan, banyak kesulitan.
seharusnya modal itu membuat kita mampu untuk kemudian menjalani apa yang kita masih hadapi di dunia ini. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, pembenaran itu yang 100% adalah karya Allah akan memampukan kita untuk bermegah dalam kesengsaraan yang menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Di sini kita diberikan modal yang kedua, yaitu modal sekarang ini dalam menjalani kehidupan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tentu saja tidak lepas dari pergumulan. Tentu saja pergumulan ini atau kesengsaraan atau penderitaan ini adalah penderitaan karena menanggung beban tetap mengikut Kristus, bukan karena kita berbuat melawan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 11-12 dikatakan, berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Berbahagialah mereka yang menderita, dicela, dianiaya karena Kristus. Berbahagialah mereka yang mengejar kesucian. Berbahagialah mereka yang menderita karena membawa damai, karena murah hati, karena tetap berbuat baik. Tentu saja penderitaan seperti ini adalah penderitaan saat kita memikul salib kita masing-masing. Di dalam keluarga kita masing-masing adalah salib yang harus dibereskan. Di dalam masyarakat ada salib yang harus kita lakukan. Di dalam tempat kerja kita juga pasti ada. Tentu saja pada waktu pandemi ini kita tidak dipanggil untuk lari dari melakukan kehendak Allah menyelesaikan salib kita. Kita tidak menjadikan pandemi ini alasan untuk meletakkan salib kita, untuk stop, untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, kehendak Allah kita lakukan. Melalui kesengsaraan dan penderitaan menanggung kesulitan tersebut, Allah menjadikan kita lebih mulia. Seperti logam yang dimurnikan melalui api, kita juga akan dipanggil keluar setelah mampu melakukan bertahan. Setelah kita bertekun, Tuhan mempunyai tentara-tentaranya yang paling baik. Tentara itu keluar dari proses penderitaan. Pada waktu kita berdoa, seringkali kita lupa. Kita berdoa meminta pergumulan ini segera diakhiri. Sampai kapan Tuhan aku bertahan seperti ini, melakukan kehendak Tuhan yang begitu sulit? Sampai kapan aku bisa menderita, dicela, dianiaya, dan menderita karena menjadi pengikut Kristus? Tolong Tuhan, akhirilah, sudahilah. Kita lupa memohon hati yang sabar. Kita lupa memohon lengan yang kuat. Kita lupa memohon kaki yang tidak lelah untuk menanggungnya sampai akhir. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa bukan hanya kita sanggup menahan kesengsaraan, tetapi kita juga akan bermegah di dalamnya. Ini hanya mungkin saat Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bermegah bukan berarti kita memasang lapisan luar di wajah kita untuk senantiasa gembira, ketawa. Tetapi bermegah adalah hasil kekuatan yang dari dalam. Sukacita yang dihasilkan dari pergumulan dengan Tuhan yang dari dalam hati. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa orang Kristen, orang yang percaya harus selalu gembira, tertawa, tetapi hatinya hancur. Paling tidak harus kita berusaha tampak gembira. Namun tangisan dan ratapan tidak selalu mencerminkan hati yang lemah, iman yang kurang percaya. Air mata adalah bagian yang alami dari kehidupan orang percaya. Yang membedakan adalah di balik air mata itu ada juga air mata merasakan kesetiaan Allah. Ada juga air mata di mana kita mengaku anugerah Allah yang tidak terbatas dan bukan usaha kita. Di dalam air mata dan ratapan itu kita juga merasakan kesetiaan Allah yang tidak pernah lepas dari kita. Bukan air mata keputusasaan atau kekecewaan, tetapi bukan juga topeng kegembiraan. Kita melanjutkan untuk bertekun dalam penderitaan, menanggung salib kita. Kita bertahan, dan dari situlah terpancar sukacita
yang melampaui segala akal. Demikian juga kita saat ini. Pada waktu kesulitan, zaman sulit seperti ini, kita jangan lari dari memikul tugas kita masing-masing. Janganlah kita melupakan juga kita harus melakukan tetap kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita, tempat kerja kita, masyarakat. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan kekuatan menimbulkan tahan uji. Orang percaya tumbuh dari kegagalannya. Orang percaya naik dari kejatuhannya. Orang percaya hidup dari kematiannya. Orang percaya menjadi penuh dari kekosongannya. Yang ketiga, kita belajar dari ayat yang ke-4b sampai ke-5. Iman yang nyata dari penderitaan, dari menanggung segala kesulitan. Dan modal iman yang pertama, yaitu anugerah keselamatan yang 100% dari Allah, akan memberikan pengharapan kepada kita. Bukankah kerja Roh Kudus melalui penderitaan, melalui ketekunan kita, tahan uji kita, memberi pengharapan bahwa iman kita itu mungkin saja bukan palsu, iman kita nyata. Kita mempunyai pengharapan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati saat kita melembut kepada kerja Roh Kudus melalui seluruh penderitaan. Saat kita tekun dan tahan uji, itu memberi pengharapan kepada kita bahwa kita mengikuti jejak Sang Anak Allah yang juga menderita. Kita mempunyai pengharapan kita akan menjadi sama, mendekati, serupa dengan Kristus. Kita mempunyai pengharapan bahwa kita pun akan memperoleh kemuliaan Allah di dalam kerajaan surga. Kelak pada waktu tugas kita selesai dan kita menyelesaikannya, akan ada pengharapan bahwa Allah pun akan mengajak kita ikut serta dalam sukacitanya. Bagaimana kita menjalani salib kita dengan tekun dan tahan uji, mengkonfirmasi pengharapan kita di masa yang akan datang. Pengharapan tidak sia-sia, pengharapan yang membuat kita hidup. Modal awal sudah diberikan, modal yang sekarang kekuatan ketekunan sudah diberikan melalui pimpinan Roh Kudus. Tentu saja dua hal ini akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang pasti. Kita akan mempunyai pengharapan pada waktu kita menyadari semuanya itu. Saya akan menutup dengan satu kisah Fanny Crosby. Dia adalah seorang yang kita kenal, pencipta himne lagu gereja. Ada 8.000 himne yang dituliskannya, dan berbagai macam buku dan juga pelayanan misi yang dia layani. Pada waktu berumur 6 bulan, dia mengalami malpraktek di dalam kedokteran. Infeksi mata yang dideritanya salah mendapatkan perawatan sehingga dia buta dari kecil. Fanny Crosby mengalami satu pergumulan, dan saya percaya di dalam kehidupannya dia bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan dia buta. Lalu dia menulis pada akhir-akhir hidupnya, setelah dia menjalani imannya, dia mengerti, memiliki modal awal iman, dan dia menjalaninya dengan begitu sulit, tetapi dia bertahan, bertekun, dan tahan uji. Sesudah dia menjalaninya sebegitu rupa, dia menuliskan satu hal. Sepertinya adalah ketetapan Allah buat aku untuk menjadi buta, tetapi itu justru menjadi kekuatan berkat bagiku. Aku akhirnya bisa bermegah di dalamnya. Kalau saya dilahirkan tidak buta, maka banyak hal di dunia ini yang mengganggu penglihatanku dan imanku. Itu akan menggoda aku sehingga aku tidak bisa menciptakan lagu-lagu himne untuk Tuhan. Terakhir juga Fanny Crosby berkata, kalau saya bisa memilih, saya akan memilih dilahirkan kembali buta. Karena pada waktu aku mati nanti, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah juru selamatku. Begitu indah Fanny Crosby. Dia sudah menjalani seluruh kehidupannya, dan pengharapan akan melihat wajah juru selamatnya itu menjadikan kekuatan bagi dia untuk menjalaninya dengan tekun. Pada waktu nanti dia melihat pertama kali, dia akan melihat Tuhan Yesus, bukan yang lain, dan itu menjadi kekuatan
Karena dia mengerti modal awal Tuhan Yesus pun sudah diberikan pada waktu dia menderita di atas kayu salib. Dan dia sudah menjalaninya begitu rupa, menghasilkan banyak buah pekerjaan yang sangat menguatkan kita. Dan Fanny Crosby mengerti pengharapannya, dia lemparkan jauh, seperti dia melampaui batas akal manusia sehingga dia menjadi kuat. Saudara-saudari sekalian, pengharapan membuat kita kuat. Pengharapan di dalam Kristus pengharapan akan menyongsong Kristus, akan bersama-sama dengan Tuhan, membuat kita menyadari bahwa Tuhan Yesus pun yang memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus pun yang akan menopang kita sepanjang hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita menyelesaikan perjuangan kita dari awal sampai akhir. Pengharapan tidak sia-sia. Di masa-masa sulit ini, mari kita ingat kembali bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan itu memberikan kita kekuatan. Ingatlah bahwa penderitaan di dunia ini adalah sementara, tidak sebanding dengan keselamatan dan kekekalan yang akan kita terima. Karena itu mari kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan untuk bertekun dan tahan uji, sehingga kita keluar sebagai orang yang sudah dimuliakan, dan kita menyongsong kebahagiaan Tuhan kita. Terima kasih untuk modal awal, modal yang sekarang, dan pengharapan yang akan datang. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Mia untuk firman Tuhan hari ini, dan biarlah kita terus dimampukan untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan berkarya di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita akan mengucap syukur melalui persembahan, dan sambil mempersembahkan kita akan menyanyi bersama Hidup Kita Yang Benar. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji dan menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengadakan persekutuan Komisi Dewasa. Tuhan, kami melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kami ini semata-mata karena pertolongan Tuhan saja. Bapa dalam sorga, sore hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami terkasih, GKI Gatot Subroto di masa pandemi ini. Kami memohon Tuhan agar kiranya Tuhan yang menolong setiap jemaat-jemaat yang ada di GKI Gatot Subroto tetap semangat, tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan juga Tuhan agar kiranya di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi, mereka terus memandang kepada Kristus. Mereka terus berpaut kepada Kristus. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk kami jemaat GKI Gatot Subroto. Mari Bapa, kiranya Engkau yang menemani untuk keluarga-keluarga yang mungkin Tuhan
saat ini sedang mengalami satu kondisi yang kurang baik atau kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Tuhan campur tangan betul untuk tiap-tiap keluarga-keluarga, jemaat-jemaat di GKI Gatot Subroto. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia, terkhusus untuk pemerintah di dalam menangani pandemi ini. Kami berdoa Tuhan agar kiranya dari pemimpin bisa bertindak untuk mengatasi permasalahan yang saat ini kami rasakan bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap persekutuan-persekutuan yang berjalan di masa-masa ini Tuhan, agar kiranya jemaat tetap rindu terus bertumbuh, jemaat juga terus mempunyai sukacita meskipun kami beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan online ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami meneruskan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami mengucap syukur karena berkat dan kemurahan-Nya dari Tuhan. Kami juga boleh memberikan apa yang kami miliki untuk mempersembahkannya kepada Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh dipertanggungjawabkan di dalam penggunaannya. Setiap pos-pos di dalam gereja, di dalam aktivitas, dibagikan ke dalam setiap komisi ataupun tiap bagian yang membutuhkan untuk menjadi berkat juga untuk panjang tangan dari Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu yang begitu berlimpah sehingga kami pun juga boleh menerima itu dan kami memberikannya juga kembali kepada Engkau. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ketiga pendeta kami, Pendeta Adon Syukmana, kemudian Pendeta Teofani Sutanto dan Pendeta Yuli Nina Purwanti di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka dengan situasi seperti ini Tuhan, tetapi kami yakin setiap hasil karya pekerjaan kami melalui pendeta ini Tuhan berkati, juga berikan kesehatan, berkat-Mu yang berlimpah untuk keluarga masing-masing dan setiap hal yang mereka kerjakan itu boleh mendatangkan sukacita buat kami, boleh mendatangkan berkat juga untuk setiap orang yang mereka bantu. Tuhan memberkati setiap aktivitas, setiap apa yang menjadi pekerjaan yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan senantiasa berkati. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara terkasih kami, mereka yang baru saja kehilangan orang-orang terkasih, baik orang tua, anak, pasangan hidup, atau siapapun yang telah pergi. Tuhan mau berkati masing-masing keluarga ini Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini dengan terus mengandalkan Engkau. Tuhan hadir di tengah keluarga mereka, Tuhan menjadi berkat, Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi pengharapan untuk mereka tetap bersandar kepada Engkau. Agar mereka boleh melalui kehidupan kembali seperti normal, untuk melalui setiap pergumulan dan setiap kesusahan boleh mereka serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena mereka juga percaya Engkau Allah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Doa-doa syafaat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya selesai sudah persekutuan Komisi Dewasa sore hari ini. Biarlah kita dengan tekun dan setia menantikan kedatangan Tuhan bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dengan penuh sukacita dan berkarya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berjanji bersama dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yang Tuhan beri, hidup ini
Demikianlah persekutuan Komisi Dewasa sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.